diskusi. Ya, Assalamualaikum Bu Dini. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching, membicarakan apa yang sudah kemarin saya lihat ketika Bu Dini melakukan pembelajaran gitu, dan pengembangan yang dilakukan nanti istilahnya. Ya, oke. Untuk pertama yang ingin saya tanyakan kepada Bu Dini terlebih dahulu adalah kira-kira dalam percakapan ini nanti apa yang ingin Bu Dini dapatkan? Untuk hasil tujuan awal percakapan ini Bu Esti kan sebelumnya kan saya kan pernah konsultasi kepada Bu Esti yang bagaimana permasalahan saya di kelas. Jadi ya memang tujuan kita ngobrol ya nanti saya mendapatkan banyak masukan, khususnya masukan bagaimana sih harusnya pembelajaran yang saya lakukan di kelas untuk mengatasi beberapa permasalahan yang saya hadapi ketika mengajar seperti itu. Oke, jadi yang Bu Dini inginkan adalah menemukan bagaimana cara mengajar yang sesuai yang bagus gitu. Nah, dari pembelajaran Bu Dini kemarin tujuannya bagaimana, apakah sudah tercapai menurut Bu Dini? Berdasarkan permasalahan awal ya ketika saya konsultasi ke Bu Esti itu kan memang tujuan saya, karena saya kan mengajar sosiologi. Jadi memang tujuannya adalah bagaimana anak-anak itu bisa mengenal masalah di lingkungannya, kemudian bagaimana anak-anak itu bisa bisa berdiskusi tentang berdiskusi menyampaikan pendapatnya, karena memang selama ini seperti permasalahan yang saya jelaskan ketika awal itu kan karena memang anak-anak itu terlalu pasif. Tapi saya nggak menyalahkan anak-anak, makanya kemarin saya sempat konsultasi ke Bu Esti mungkin dari cara saya mengajar juga seperti apa gitu. Jadi untuk tujuan pembelajarannya ya memang bagaimana anak-anak itu ya bisa bisa berinteraksi, kemudian anak-anak itu bisa menyampaikan, khususnya menyampaikan wawasan mereka, apa yang sudah mereka pelajari dengan terutama ketika presentasi. Ya kemarin kan memang pembelajarannya kan tentang ini ya, nambah kan Bu Esti ya, jadi yang awal NHT nambah pembelajarannya itu. Jadi kalau masalah saya sebelumnya ketika anak-anak kan memang masalahnya kan anak-anak itu yang aktif ya itu aja kan biasanya Bu, itu aja mereka ketika presentasi itu masih malu-malu padahal mereka sebenarnya bisa. Tapi kemarin memang tujuan saya itu kan bagaimana semuanya, harapannya kan semuanya itu kan bisa aktif gitu. Jadi kemarin ya alhamdulillah mungkin memang belum 100% tercapai tujuannya, tapi memang anak-anak ketika saya kasih stimulus buat manggil secara acak itu ternyata anak-anak itu bisa Bu. Jadi ternyata dengan model pembelajaran saya kemarin itu ya alhamdulillah mungkin lebih meningkatlah, tujuan saya hampir tercapai gitu. Tapi mungkin belum natural aja untuk diskusinya seperti itu pasti. Jadi kan Bu Dini tadi menyampaikan kalau anak-anak dengan NHT itu lebih aktif, gitu. Tapi ada mungkin karena Bu Dini merasa belum tercapai, berarti ada dong yang kurangnya. Kira-kira kurangnya ini gimana? Iya, kalau untuk kurangnya Bu itu di anak-anak itu, kalau kemarin itu kan saya hanya ngasih stimulus, jadi saya panggil kemudian mereka ke depan, tapi mereka belum bisa menyampaikan istilahnya pengetahuan mereka itu dengan natural gitu. Jadi mereka masih textbook, masih deg-deg gitu kan kalau presentasi ke depan kan karena tak ambil acak gitu. Jadi memang kekurangannya anak-anak sebetulnya itu bisa, tapi mereka untuk menyampaikan melalui kalimat secara natural itu masih belum tercapai. Jadi diskusinya istilahnya, kalau diskusinya itu belum mengalir, belum begitu hidup gitu kalau di kelas itu. Nah, sedangkan tujuan saya kan karena sosiologi ya mungkin pembelajaran apapun, khususnya kalau sosiologi kan memang anak-anak kan
bisa menganalisis realitas sosial yang ada di sekitar. Harusnya mereka yang lebih banyak komunikasi. Jadi di sini Bu Dini menyampaikan bahwa kekurangannya adalah ada yang masih anak yang istilahnya belum bisa cair dalam menyampaikan apa yang sudah dituliskan dalam diskusi mereka. Begitu. Nah, untuk ini apa yang perasaan Bu Dini ketika melakukan pembelajaran itu? Kalau untuk perasaan saya ya sebetulnya kalau saya sendiri antusias ketika masuk itu saya tuh antusias gitu, tapi memang kadang saya itu ya ini memang jadi kekurangan saya dan mungkin ini nanti bisa Bu Esti ngasih masukan ke saya. Memang saya antusias tapi begitu melihat anak-anak yang kurang aktif, terus anak-anak juga sepertinya kurang bersemangat, itu gimana ya caranya saya itu bisa mengembalikan semangat saya juga. Akhirnya kan saya kurang bisa mengkondisikan kelas seperti itu. Itu bagus sekali karena memang ternyata dengan melakukan pembelajaran kemudian mempersiapkan sebelumnya, jadi antusiasme dari dalam diri sendiri itu meningkat gitu ya. Jadinya sangat ketika mengajar mereka itu apa sih yang harus saya berikan kepada mereka lagi. Nah, kalau misalnya seperti itu, kira-kira perkembangan yang sudah Bu Dini rasakan itu apa? Perkembangan saya atau perkembangan siswa? Perkembangan siswa, kemudian perkembangan Bu Dininya. Kalau untuk siswa ya, karena sekarang kan saya kalau setiap pembelajaran saya kan saya usahakan kita selalu ada diskusi gitu. Jadi yang awalnya mereka pasif gitu karena saya kasih stimulus terus untuk berpendapat, mungkin perkembangan anak-anak yang mereka bisa menyampaikan pendapatnya, biasanya itu aja, kemudian yang lainnya yang biasa cuma ngomong itu dia juga bisa menyampaikan pendapatnya. Nah itu kalau anak-anak. Kalau untuk saya sendiri ya kembali lagi tadi seperti yang disampaikan Bu Esti, yang sebelumnya saya mungkin kurang ketika saya masuk kelas, kakak saya belum saya perbaiki atau kurang persiapan juga saya. Jadi kalau sekarang karena saya lebih melihat masalah yang terjadi di pembelajaran perkembangan saya lebih bisa mempersiapkan apa yang akan saya lakukan hari ini. Saya mau ngasih apa ke anak-anak biar anak-anak itu lebih semangat seperti itu. Motivasi ke anak-anak supaya lebih aktif terus dalam pembelajaran. Kemarin saya melihat adanya di kelas itu kan anak-anak kita sebagai guru inginnya anak-anak tertib ya. Nah itu bagaimana itu penerapan disiplin yang dilakukan di kelas kemarin? Jadi itu menjadi salah satu masalah ya Bu ya, ketika anak-anak bukan begitu tertib. Jadi selama ini saya lakukan ya yang pasti saya harus bisa caranya mengkondisikan kelas. Kemudian ketika anak-anak mulai tidak bersemangat atau kalau misalnya kepalanya sudah ditaruh bangku gitu, mungkin saya sapa Bu secara personal, saya tanya maksudnya ngantuk kak atau sakit kak, kalau misalnya ngantuk silakan ke kamar mandi gitu. Terus saya ajak ngobrol juga, saya kasih motivasi, terus tetap ya saya kasih omongan-omongan, saya kasih nasihat-nasihat bagaimana semangat mereka bisa kembali yang awalnya nggak kondusif gitu ya, kemudian mereka bisa sedikit demi sedikit mereka bisa kondusif, karena saya mungkin lebih menanyakan secara personal. Jadi bagaimana membuat mereka disiplin adalah dengan mendekati anak secara person by person ya Bu Dini, itu yang Bu Dini lakukan bagus sekali, luar biasa. Tentunya kalau misalnya menerapkan disiplin seperti ini kan ada mungkin bagaimana anak-anak bisa disiplin itu namanya kesepakatan kelas atau misalnya kontrak belajar gitu atau keyakinan kelas. Bagaimana Bu Dini menerapkan ini di awal kepada anak-anak mungkin, terus kemudian sekarang anak-anak itu bagaimana, apakah kesepakatan itu atau kontrak itu dilaksanakan dengan baik dalam proses pembelajaran yang dilakukan?
Kalau untuk komunitas belajar, biasanya yang saya lakukan yang pertama adalah ini Bu, apa namanya, persiapan belajar hari. Saya pasti selalu bukan nanya, ayo gimana, apa namanya, posisi siap belajar itu seperti apa. Kemudian saya lihat itu satu-satu, maksudnya untuk perhatian, ini udah rapi atau belum, termasuk bagaimana melihat sampah-sampah di sekitar, seperti itu. Kemudian untuk kontrak belajarnya terutama masalah penggunaan HP Bu. Jadi karena HP itu biasanya sering kali mengganggu ketika pembelajaran, jadi setiap kali pembelajaran HP itu selalu harus dikumpul di depan. Kalau misalnya sedang tidak saya gunakan, karena pembelajaran saya kan sebagian juga menggunakan gadget mereka gitu. Kemudian itu kesepakatannya, seandainya kok mereka menggunakan HP, ketahuan mereka mengumpulkan, yang mereka dapat hukuman Bu, gitu. Mungkin tak suruh bersihkan sampah di luar atau seperti apa, atau hadiah disita. Kan sekolah kan juga punya aturan penggunaan HP, itu juga menjadi kontrak belajar di kelas saya. Gitu. Terus kemudian ketika mereka ketahuan, ketika ada pembelajaran saya yang menggunakan HP, terus mereka malah nge-game, ya nanti akan saya kasih hukuman. Itu sudah saya sosialisasikan. Konsekuensi lah istilahnya. Udah konsekuensi. Kemudian untuk apa namanya, ini Bu, apa namanya, buku paket sama LKS itu biasanya kan anak-anak kadang lupa juga bawa LKS sosiologi. Nah itu juga saya kasih tahu dari awal di awal pembelajaran. Ayo kita jangan dulu apa namanya, LKS-nya bawa apa enggak. Kalau nggak bawa ya bersihkan sampah seperti itu. Saya suruh keluar dulu berapa sampah sesuai sama panggilan mereka, berapa kali mereka nggak bawa buku seperti itu. Ya, jadi ternyata dengan begitu mereka juga akan terbiasa untuk tidak tertib dalam pembelajaran. Nah, terkait dengan apa yang sudah kita bicarakan sebelumnya ketika pelaksanaan pembelajaran di kelas kemarin, itu terkait pembelajaran sosial emosional sama pembelajaran diferensiasi. Nah di situ Bu Dini sudah merancang PP-nya, saya lihat itu. Nah ini bagaimana penerapannya ketika kemarin pembelajaran, sejauh mana Bu Dini menerapkan itu? Dan ini terkait dengan pembelajaran diferensiasi ya. Memang bagi saya kalau pembelajaran diferensiasi itu merupakan sesuatu yang baru buat saya juga gitu. Dan memang sebelum saya memahami tentang pembelajaran diferensiasi, saya juga melihat ternyata anak-anak itu cara belajarnya itu ternyata nggak sama, dan itu menjadi refleksi juga bagi saya yang sebelumnya saya sama kakak semua gitu ya. Misalnya karena saya kan sosiologi betul ya, kita tugasnya kan banyak analisis, betul gitu kan. Nah, jadi kadang anak-anak di kelas itu juga cara mereka mengerjakan tugas itu juga nggak sama. Ada juga saya kira semua bisa gitu untuk menuangkan, misalnya menganalisis sebuah masalah sosial. Saya kira semuanya itu bisa mengungkapkan dalam bentuk kata-kata, kalimat, atau biasanya saya kan tugasnya esai yang sederhana seperti itu. Ternyata nggak semuanya bisa. Kemudian ketika saya kasih tugas untuk membuat semacam mind mapping, mereka menganalisis kemudian tugasnya berupa mind mapping, ternyata ada juga yang lebih ahli gitu ya. Jadi ternyata anak-anak cara belajarnya itu juga nggak sama. Ada juga yang pandai menulis, ada juga yang mereka nggak nulis tapi mereka lebih senang bikin apa ya, misalnya menangkap hasil pembelajaran saya itu dengan tulisan, kemudian kasih panah panas, lebih simpel ya, main-main mereka seperti itu. Ternyata beda-beda gitu ya. Nah itu mulai saya terapkan juga di kelas. Saya kasih keleluasaan ke mereka bagaimana mereka itu bisa mengerjakan tugasnya itu mau seperti apa. Seperti itu. Terus kalau untuk diferensiasi tadi, karena kelas itu kan
anaknya kan secara personal kan juga karakteristiknya kan nggak sama ya. Betul sekali. Termasuk ada salah satu kelas itu, salah satu anak itu yang selama ini saya tuh berburuk sangka gitu ya, agak berburuk sangka ke anak ini karena anak ini kelihatannya itu selalu berbuat onar, dan setiap kali saya masuk itu dia itu pasti membawa sesuatu Bu. Serak aja terus pasti ada di bawah, dan yang sering dibawa tuh tongkat sapu kalau nggak sapu ya tongkat gitu, mesti ada aja. Saya awalnya ini kok gak bisa diem gitu, tapi ternyata anak ini ya dibandingkan dengan yang lainnya, ketika saya menerangkan, menjelaskan atau memantik mereka dengan pertanyaan itu, mereka ternyata anak ini tuh nyambung gitu, meskipun kadang jawabannya kan pokoknya jawab gitu, tapi ternyata berarti saya tahu sekalipun dia uskat aja banyak kita pokoknya tingkahnya banyak, tapi ternyata anak ini nyambung sama dengerin saya, mendengarkan saya seperti itu Bu Esli. Jadi memang dari sini saya juga belajar banyak terkait dengan pembelajaran diferensiasi. Kan kemarin juga udah dikasih masukan juga dari Bu Esli. Jadi ya memang anak-anak berbeda, dan itu jadi refleksi juga buat saya bagaimana anak-anak ini bisa mendapatkan pembelajaran mereka sesuai dengan karakteristiknya. Ya luar biasa sekali, jadi banyak hal ya yang didapat. Ternyata anak-anak ini berbeda, yang awalnya itu kita melaksanakan pembelajaran itu dengan memberikan sama rata gitu, ternyata tidak bisa kita menjustifikasi anak-anak begitu. Luar biasa sekali. Nah, ini kan berarti kalau saya lihat kemarin di dalam observasi itu memang Bu Dini sudah menerapkan ya, sudah tergambar bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, terus bagaimana pembelajaran sosial emosionalnya, bagaimana Bu Dini menerapkan anak untuk berinteraksi dan lain-lain gitu. Artinya sudah tergambar gitu semua gitu. Kalau dari segi Bu Dini sendiri, kalau kemarin kan sebelum kita melakukan pembelajaran observasi di kelas itu, Bu Dini menilai bahwa pembelajaran yang dilakukan masih dalam posisi 6 gitu. Kalau misalnya dari angka 1 sampai 10 gitu ya, skala 6 gitu kan. Di situ Bu Dini menyampaikan pesannya, pengennya berapa Bu gitu, pengennya 8,5 sampai 9 gitu. Nah, kalau sekarang ini kira-kira Bu Dini kemarin dalam pembelajaran itu sudah sampai pada skala mana ini? Setelah pembelajaran yang tadi, Iya, kalau tapi sekarang kalau saya menilai mungkin baru 7,5. ya. Kalau misalnya udah baru 7,5 yang Bu Dini sampaikan, berarti ada dong yang perlu dikembangkan. Itu kira-kira yang perlu dikembangkan menurut Bu Dini gitu sebagai rencana tindak lanjut nanti itu apa? Yang perlu saya kembangkan ya yang pertama tadi kan terkait dengan masalah awal saya yang terkait dengan keaktifan anak. Mungkin untuk kedepannya yang ingin saya kembangkan adalah bagaimana anak-anak itu bisa maksudnya pembelajaran itu memang berfokus ke anak, dan anak itu bisa berdiskusi dengan lebih natural, diskusinya berjalan dengan duduk seperti itu. Kedepannya saya akan mencari beberapa referensi pembelajaran yang bisa mencapai tujuan saya yang ini seperti itu. Kemudian untuk yang tadi yang setelah kita obrolkan masalah diferensiasi, mungkin nanti saya akan membuat ini Bu karena tadi kan seperti yang saya jelaskan kan anak-anak cara mereka mengerjakan tugasnya kan beda. Mungkin kalau yang tadi anak-anak yang suka membuat mapping, mungkin nanti akan saya arahkan buat misalnya membuat infografis atau apa, lebih diarahkan ke Kira-kira ada lagi selain ini kan ada anak-anak kemudian belajar diferensiasi, tentunya dalam hal ini yang berbeda, kira-kira apa yang ingin dikembangkan lagi? Saya kembangkan lagi itu tadi mungkin terkait dengan model pembelajarannya. Model pembelajarannya yang ingin saya kembangkan, saya akan melihat lagi
mencari referensi model pembelajaran apa yang bisa mengembangkan ini tadi dari yang kita setengah menjadi yang sesuai target. Oh ya, supaya sesuai budget ya, padahal juga bagus itu tadi. Ya, tapi ternyata Bu Dini di sini pengen pengembangan yang lebih lagi dalam dirinya. Nah, tentunya ada upaya yang bagaimana keaktifan kelas anak ini bisa lihat, kemudian lebih menerapkan pembelajaran diferensiasi. Kira-kira ada pihak yang terlibat yang bisa membantu Bu Dini untuk mengeksekusi ini semua. Yang jelas saya akan pihak yang terlibat berarti mungkin saya akan mencari referensinya itu dari teman-teman secara ya, kita konsultasi ke misalnya ke bagian kurikulum atau apa ya mungkin banyak konsultasi aja, bagi ngobrol aja mungkin dengan teman ya, bagaimana melihat pembelajaran teman-teman yang lain itu seperti apa, bagaimana caranya anak-anak itu bisa lebih aktif, lebih antusias. Mungkin pihak yang terlibat ya. Ya, jadi dari apa yang kita apa yang kita bicarakan ya, ini kan luar biasa ini Bu Dini. Kira-kira sekarang mungkin sudah tergambar nih di dalam pikiran Bu Dini nanti mau apa gitu, bisa Bu Dini sampaikan itu tahapannya bagaimana gitu dari awal untuk pengembangan diri Bu Dini. Untuk pengembangan diri saya ya, yang pertama saya akan itu tadi dulu kembali lagi ke saya akan mencari posisi pembelajaran, kemudian saya akan lebih tegas lagi untuk menerapkan kontrak pembelajaran, lebih tegas lagi bagaimana anak-anak itu bisa belajar dengan kondusif. Kemudian lebih mengenal anak-anak secara personal gitu, akan mengetahui bagaimana cara mereka belajar agar tujuan pembelajaran saya tercapai di setiap anak ini. Luar biasa sekali, ini menjadi inspirasi juga bagi saya Bu Dini. Mungkin untuk percakapan kali ini cukup, saya jadi tidak sabar mendengar cerita Bu Dini nanti ketika setelah melakukan apa yang sudah Bu Dini rencanakan hari ini. Luar biasa sekali Bu Dini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum Bu Dini. Terima kasih banyak. Terima kasih.